Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba di awal bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini satu Ramadan di Sabtu 1 Maret 2025. Dan alhamdulillah Ramadan kali ini bersamaan Muhammadiyah dan NU sebenarnya. Nah, di awal bulan ini dan saya ada punya rencana di selama Ramadan ini akan membagikan beberapa buku yang telah saya baca untuk coba saya bagikan ya hasil bacaan saya, hasil kesimpulan saya terhadap buku tersebut untuk ya pertama untuk mengingat lagi hasil bacaan saya, dan kedua juga mengaplikasikan apa yang ada di buku tersebut. Setidaknya di bulan Ramadan ini kita bisa menambah ilmu bareng, nambah ilmu bersama, juga utamanya pribadi saya, karena banyak buku yang juga sudah dibaca tapi juga banyak buku yang sudah lupa apa itu artinya. Oke, yang pertama ada dua buku yang akan membuat ibadah, menurut saya membaca dua buku ini akan membuat ibadah Ramadan kita bisa lebih baik, bisa lebih fokus gitu. Kadang kan kita punya pertanyaan-pertanyaan atau punya niat-niat, tekad-tekad di bulan Ramadan ini. Ramadan ini saya harus khatam berapa kali Al-Quran. Bulan Ramadan ini saya harus bisa full ibadah di 10 malam terakhir. Tapi ujung-ujungnya biasanya suka terlewat karena kita sering terdistraksi dan berbagai macam. Nah, satu buku yang pertama adalah buku Start With Why. Buku ini sudah banyak dibahas oleh banyak orang dan banyak tokoh. Juga buku ini ditulis oleh Simon Sinek. Awalnya buku ini memang referensinya tentang bisnis dan tentang membangun organisasi. Tapi satu sisi buku ini juga menarik agar ibadah kita bisa menghubungkan kepada aktivitas ibadah puasa kita. Karena gini, banyak kita juga yang saat ini masih sering bertanya, kenapa sih kita harus berpuasa? Kenapa sih ada ibadah puasa Ramadan? Nah, buku ini akan mengajarkan kita menemukan inti dari kenapa kita harus puasa di bulan Ramadan sebagai seorang Muslim tentunya. Nah, jadi Simon Sinek ini memberikan ada 3 lingkaran dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Adalah soal pertama adalah apa, bagaimana, dan why. Apa ya, aktivitasnya tersebut, puasa, bagaimana ya itu teknisnya, dan yang paling sering kita lupa menurut Simon Sinek adalah why, kenapa kita harus melakukan itu. Karena dari buku ini saya pikir ketika kita lebih mengenal, ketika kita lebih tahu, ketika kita lebih paham esensi apa yang akan kita lakukan, maka kita akan melakukan itu secara mudah dan lebih tanpa beban gitu. Seperti halnya misalnya kita menaksir seseorang, pastinya kita akan tahu kan mengapa sih harus dia gitu. Pasti kan kita tahu, oh karena dia ini si A begini gitu. Karena kan siapa yang tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi apa yang ingin diajarkan Simon Sinek di dalam buku ini adalah kita lebih mengenal, kita lebih paham tentang aktivitas yang kita lakukan. Misalnya tentang bangun pagi. Banyak dari kita hanya sekedar bangun pagi aja. Misalnya bangun pagi karena nggak terlambat sekolah atau karena nggak terlambat kerja gitu. Padahal bisa jadi kalau kita lebih dalam, mengapa kita harus bangun pagi? Karena nah itu jadi ada banyak hal-hal manfaat dari situ. Nah, seperti ini juga misalnya, kenapa sih kita berpuasa? Mengapa kita berpuasa? Nah, kalau kita cari lebih dalam, itu akan ada banyak alasannya. Selain memang itu perintah agama ya terkait keimanan yang harus dipercayai, dan siapa yang mempercayai harus melakukan itu. Ternyata di berpuasa itu juga banyak hal yang bila kita lakukan dengan baik, dengan benar gitu, puasanya itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita, kesehatan, segala macam. Buktinya sekarang banyak diet-diet yang dilakukan dengan cara berpuasa. Jadi Start With Why oleh Simon Sinek ini ingin menyadarkan kita atau membuat kita paham tentang apa yang akan kita lakukan dan tentang apa yang sedang kita lakukan. Jadi bukan kita hanya tahu sedang melakukan apa dan bagaimana melakukannya, tapi kenapa kita juga harus melakukan tersebut, alasan-alasan dibaliknya, filsafatnya, dan manfaat dan lain sebagainya. Buku ini buku yang pertama. Dan buku yang kedua adalah buku Stolen Focus oleh Johann Hari. Tadi kita sering punya niat, kita sering punya tekad, kita sering punya
azam, kita sering melakukan apa namanya tuh, keinginan-keinginan. Misalnya saya ingin di bulan Ramadan saya ingin hatam Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali di bulan Ramadan. Saya juga ingin full taraweh di masjid di bulan Ramadan. Saya juga ingin full berpuasa tanpa ada batal dan yang tanpa uzur ya. Nah, tapi seringkali dalam aktivitasnya kita sering terdistraksi dengan hal-hal yang akhirnya membelokkan tujuan-tujuan kita. Di sini John Harry dengan bagus melukiskan atau menuliskan ada 12 penyebab yang bisa membuat manusia itu kehilangan fokusnya. Ada beberapa penyebab yang menurut saya menarik. Yang pertama adalah tentang penyebab pertama, meningkatnya kecepatan pengalihan dan penyaringan. Ini terkait aktivitas kita di media sosial. Bagaimana media sosial kini 1 detik, 2 detik, 3 detik kita akan membaca sesuatu hal yang berbeda, dan itu menyebabkan kita tidak fokus, kita tidak mendalam, dan itu akhirnya mendistraksi kita dari tujuan utama kita. Sering kita misalnya niat dari rumah ingin bekerja, hari ini saya akan melakukan sesuatu, akan menyelesaikan tugas, tapi ketika baru duduk depan komputer, ketika menyalakan komputer, kita mengecek email, kemudian kita mengecek sedikit media sosial, akhirnya 5 menit pertama kita akan hilang fokus kita dan membaca hal-hal yang sebetulnya kita tidak perlukan di hari itu. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah munculnya kelelahan fisik dan mental. Ini terkait bagaimana kita di masa modern ini adalah kurang tidur dan segala macamnya, kurang jam tidur. Nah, lalu kemudian ketika kurang jam tidur, kita mengakalinya dengan banyak orang dewasa sekarang atau banyak yang melakukannya dengan meminum obat tidur. Nah, ini juga masalah juga di wawancara penelitian hari dengan sejumlah pakar syaraf bahwa tidur yang organik dengan tidur yang tidak organik, dalam arti dengan meminum obat, itu akan beda. Karena ketika tidur dengan organik, sel-sel tubuh kita yang di dalam yang tidak tidur pun juga tetap bekerja. Beda dengan ketika dipaksa tidur dengan menggunakan obat. Maka menurut Hari di sini adalah cara untuk tidur dengan baik adalah kita juga punya kegiatan fisik yang bisa olahraga dan membuat itu lelah. Misalnya berjalan kaki, atau sekedar jogging ringan di pagi hari dan segala macamnya. Nah, kemudian juga yang menarik di sini Hari juga adalah salah satu penyebab kita gampang ke distraksi dari kegiatan-kegiatan adalah teknologi yang dapat melacak dan memanipulasi Anda. Jadi di poin ke-6 ini, penyebab ke-6 adalah munculnya teknologi yang dapat melacak dan memanipulasi. Ini media sosial. Bagaimana teknologi scroll ketika kita melihat sesuatu, kita awalnya hanya membuka, misalnya kita membuka TikTok, cuman hanya ingin tahu apa sih yang lagi FYP gitu kan. Tapi ternyata kita lama kita tidak sadar, sering kalanya kita sudah bisa habiskan waktu setengah jam, 1 jam hanya untuk di situ. Belum lagi kalau misalnya kita yang menarik, kita share itu ke kawan, ke media sosial kita, kemudian dapat like, dapat atensi dari orang yang melihat share kita. Akhirnya kita terjebak dalam lingkaran itu, dan itu akhirnya akan memotong fokus kita dan segala macamnya. Juga adalah di poin 9 juga tadi tentang gaya makan kita yang berubah. Nah, makanya salah satunya adalah di puasa ini, di Ramadan ini, kita juga mengubah gaya makan kita dengan mengurangi zat-zat ya dengan kita berpuasa, tidak memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh kita, bahwa itu akan menjadi detox bagi badan kita. Jadi dua buku ini layak dibaca untuk siapa saja, apalagi di bulan Ramadan ini. Banyak waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan untuk selain baca Al-Quran, selain zikir, selain doa, dan selain beribadah lainnya, kita bisa meluangkan waktu kita ketimbang kita scroll, ketimbang kita untuk membaca 2 buku ini, agar kita lebih paham lagi esensi dari apa yang kita lakukan, dan juga bagaimana kita mencapai tujuan tersebut agar bisa sukses dan lancar. Oke, sekian di hari pertama ini, itu saja dari saya.